Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu Bapak menyapa kepada anak-anak semua. Gimana kabarnya anak-anak? Tentunya semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga di rumah selalu dalam naungan, bimbingan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali pelajaran kita dengan membaca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan materi pelajaran kita. Anak-anak, Bapak pesan semoga materi yang Bapak sampaikan ini anak-anak dapat menyimaknya, memahami, dan mempelajari dengan mudah apa yang Bapak akan sampaikan nantinya. Perlu diperhatikan dengan jelas agar nanti di akhir pertemuan kita bisa dengan mudah menjawab evaluasi atau tugas-tugas yang Bapak akan sampaikan. Silakan perhatikan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi pelajaran kita di sesi kedua. Kita melanjutkan sesi yang pertama, masih di bab kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di pertemuan kedua kali ini, yaitu kita membahas tentang tajwid. Ya, banyak sekali yang perlu dipelajari dan dibahas di ilmu tajwid ini. Namun kita hanya membahas dan mempelajari di dalam tajwid itu, yaitu tentang bacaan qalqalah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih ilmu tajwid itu. Yaitu ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita lanjutkan bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Bisa juga diartikan bacaan qalqalah adalah bunyi bacaan atau lafaz bacaan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan suara yang memantul atau membalik. Adapun
qalqalah itu sendiri yang menyebabkan dibacanya qalqalah ada beberapa huruf yang dibaca dengan bacaan qalqalah. Kita tahu bahwa huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu ada 28 atau 29 huruf hijaiyah. Namun ada beberapa huruf yang menyebabkan dibacanya qalqalah. Kita lihat huruf apa saja yang dibaca dengan bacaan qalqalah. Ternyata ada 5 macam huruf yang dibaca dengan bacaan qalqalah, yaitu huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf. Dan bacaan qalqalah ini terbagi menjadi 2 macam bacaan, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kita lihat qalqalah sugronya, yaitu apabila ada huruf atau 5 macam huruf ba, jim, dal, to, dan qaf itu apabila berharokat sukun atau mati, maka dinamakan huruf qalqalah sugro. Sedangkan qalqalah kubro adalah huruf ba, jim, dal, to, dan qaf itu apabila berharokat. Apakah itu harokat fathah, harokat dhammah, bisa juga harokat kasroh, bisa juga harokat kasroh tain, dan bisa juga dhammatain. Kita lanjutkan huruf qalqalah. Ya, pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro tadi apabila ada huruf qalqalah, 5 macam huruf qalqalah tersebut bertandakan sukun atau mati. Dinamakan qalqalah sugro karena yang pertama huruf mati atau mati asli berharokat sukun. Yang kedua bisa di tengah atau di akhir bacaan. Biasanya pada umumnya qalqalah sugro ini itu di tengah ayat. Jarang sekali di akhir ayat atau bacaan. Yang ketiga, bunyi pantulannya tipis atau tidak kentara. Bisa juga bunyinya kecil. Ini qalqalah sugro. Sedangkan contohnya pertama huruf ba sukun. Kita lihat contohnya, dibaca tipis atau suara rendah, abwabun, abwabun, abe. Ya, itu yang dibaca qalqalah huruf ba. Yang kedua adalah huruf jim sukun. Kita lihat contohnya, huruf jim sukun, aja nihatin, aja nihatin, aja, suaranya rendah. Berikutnya yang ketiga adalah huruf dal sukun. Contohnya lam yalid, lid dengan suara rendah. Berikutnya adalah huruf to sukun. Contohnya matola'in, mato, rendah suaranya. Dan yang terakhir huruf qaf sukun atau qaf mati. Contohnya iqra, suara rendah. Ya, itu tadi qalqalah sugro beserta contohnya. Sekarang kita memasuki qalqalah kubro. Tadi kita sama-sama mengetahui bahwa qalqalah kubro itu apabila ada huruf qalqalah
yaitu 5 huruf berharokat fathah, berharokat dhammah, dan berharokat sukun, berharokat kasroh, berharokat kasrotain, dan berharokat dhammatain. Ya, kita lanjutkan qalqalah kubro. Dibaca qalqalah kubro karena huruf hidup berharokat. Artinya huruf qalqalah itu sendiri berharokat. Yang kedua, biasanya huruf tersebut di akhir bacaan atau di akhir kalimat. Yang ketiga, pantulannya lebih keras, ya, kentara, lebih nyaring. Ya, ini yang menyebabkan dinamakan qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro yang pertama contohnya huruf dal. Kita lihat huruf dal yang berharokat dhammah tanwin. Ya. Ahadun, ahadun, ahadun. Dunnya itu diwakafkan menjadi ahad. Ahad. D-nya itu dikasih nyaring. Berikutnya yang kedua huruf jim berharokat dhammah tanwin. Ya. Bila dibaca haraj, haraj, j-nya dikeraskan. Berikutnya yang ketiga ada huruf ta. Bil qista, bil qista, ta, dengan suara yang nyaring. Yang keempat yaitu huruf ba berharokat kasroh yang berbunyi minal kitab, b, ya, dikasih keras juga. Yang terakhir adalah huruf qaf, adzabul hariq, riqa, suaranya dikeraskan. Adapun contoh-contoh dari qalqalah kubro kita baca tabbat syada abi lahabi wa tab. Di situ diwakafkan huruf ba berharokat fathah dan berharokat tasdid. Jadi ditekan baru dikolkolkan. Yang kedua ma aghna anhu malu wa ma kasab. Wakafnya kolkolahnya dinyaringkan. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini contoh qalqalah kubro. Ya, berikutnya masih qalqalah kubro. Contoh di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, di situ qalqalah sugro dilanjutkan dengan walam yulad, qalqalah kubronya. Allahus somad, ya, itu qalqalah kubro diwakafkan dengan suara yang keras. Berikutnya kita lihat di contoh surat yang lain. Di sini ada contoh qalqalah sugronya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, ini contoh dari qalqalah sugro. Kita lihat yang mana saja yang termasuk qalqalah sugro. Ya, kita lihat tandanya rij. Ya, di situ ada rijsun dan fajtanibuhu.
di tengah-tengah ayat. Contoh di surat lain, min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ya, ini contoh dari qalqalah sughra. Kita lihat yang mana saja termasuk qalqalah sughra. Yang pertama ajli. Ya. Ini yang pertama di sini adalah ajli. Yang kedua katabna. Yang ketiga walaqad dengan suara rendah, yaitu contoh dari qalqalah sughra. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah selesai membahas tentang materi qalqalah di pelajaran tajwid. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami, mempelajarinya dengan mudah, dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Kepada anak-anak semua, tentunya dengan mempelajari pelajaran qalqalah ini, maka bersiap-siap untuk mengikuti evaluasi atau mengerjakan tugas dari Bapak, yaitu di Google Classroom. Dipersiapkan nanti materi yang sudah dipelajari ini untuk mengisi soal-soal yang Bapak berikan nantinya. Demikian yang Bapak jelaskan, dan semoga anak-anak selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita telah selesai. Apa yang Bapak sampaikan tadi, semoga anak-anak semua dengan mudah memahami, dengan mudah mempelajari apa yang telah dijelaskan tadi, sehingga nantinya anak-anak ketika Bapak berikan evaluasi, berikan tugas, dapat menjawab dengan benar. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Tangannya ditengadahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Demikian dari Bapak akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.